Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Permatasari. Nomor peserta UKG 2016996732242. Mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1, Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan layanan bimbingan kelompok. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak semuanya karena sudah datang untuk mengikuti layanan bimbingan kelompok pada pagi hari ini ya. Sebelumnya Ibu mau tanya nih, apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Iya, semangat ya kita. Nah, untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang bisa bantu Ibu untuk memimpin doa? Iya, Natasa 95 ke meja tiket sekarang. ya. Setelah berdoa, untuk lebih mengakrabkan diri lagi, coba kalian berkenalan ya dengan menyebutkan nama dan juga hobi kalian apa. Coba dimulai dulu dari sebelah sana. Hobinya apa? Hobi Pak Desa membaca. Lanjut sampingnya. Menulis. Sama nih. Melatih dengan Ibu. Selanjutnya. Aura. Terus nah, kalian kan sudah saling tahu ya nama masing-masing. Oke. Dengan hobinya yang menurut Ibu luar biasa. Sebelum kita masuk ke penjelasan apa itu bimbingan kelompok, kita bermain games dulu biar nggak bosan. Ayo semuanya berdiri. Agak mundur dikit. Lihat Ibu ya. Gajah itu besar, oke, gerakannya ingat ya. Semut itu kecil. Nah, ular itu panjang, cacing itu pendek, oke. Ibu ulang lagi ya. Gajah itu besar, semut itu kecil, ular itu panjang, cacing itu pendek. Nah, sekarang kita coba dulu. Gajah itu Besar, semut itu kecil, cacing itu pendek, ular itu panjang. oke, terlalu mudah ya. Sekarang kita balik gerakannya. Jadi gajah itu besar dan kecil lingkarannya. Oke. Iya. Semut itu kecil. Kan? Oke. Ular itu Pendek, cacing itu pendek. oke, sudah ngerti ya? Kita mulai nih. Gajah itu Besar, oke. Ada yang mulai keliru. Cacing itu pendek, semut itu besar, kecil tapi gerakannya besar ya. Oke,
semangat ya. Sekarang Ibu akan jelaskan sedikit mengenai apa itu bimbingan kelompok. Untuk kegiatan bimbingan kelompok itu sendiri merupakan layanan dari bimbingan konseling untuk memberikan informasi bagi kalian secara berkelompok, yaitu informasi terbaru melalui dinamika kelompok ya. Adapun asas-asasnya itu ada asas keterbukaannya sendiri itu kalian secara terbuka bisa mengemukakan pendapatnya, saling berbagi ya, tanpa ada yang merasa tersinggung atau merasa malu mengemukakan pendapatnya. Terus juga ada asas kesukarelaan. Kalian kan kesini datangnya secara sukarela kan, ya, untuk mengikuti kelompok ini. Nah, kemudian juga ada asas kenormatifan. Nah, di mana di asas kenormatifan ini silakan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, terus mematuhi norma-norma yang ada di kegiatan bimbingan kelompok ini. Kalau mau menjawab atau bertanya, silakan angkat tangannya. Terus ketika Ibu persilakan baru jawab atau bertanya, ya. Dan terakhir ada asas kegiatan, di mana kalian secara aktif mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir, ya. Untuk kontrak waktunya sendiri itu kita akan melakukan kegiatan bimbingan kelompok ini selama 1 kali 40 menit selama 1 jam pelajaran ya. Sekarang Ibu tanya, apakah kalian sudah siap untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok pada pagi hari ini? Siap. Oke, kalau sudah siap, kita akan masuk ke kegiatan inti ya. Oke, sebelum itu Ibu beritahu dulu, judulnya adalah yang akan kita bahas pada kegiatan kali ini adalah pacaran zaman now. Oke. Nah, sekarang ada video yang akan ditunjukkan ke kalian. Tolong diperhatikan dulu sebentar. Tadi videonya yang kalian saksikan, apa itu pacaran, terus disebutkan juga dampak-dampaknya kan, apalagi di usia seumur kalian. Bisa dilihat tadi ada penjelasannya, kebanyakan anak zaman sekarang itu pacarannya sampai kelewat batas. Ada yang tadi disebutkan kan, KNPI ya, kissing, making, apa lagi, petting, dan intercourse.
ada ciuman, berpelukan, terus juga memegang kemaluan pacar, dan yang lebih berbahaya lagi berhubungan seksual. Kadang secara akal sehat nih, nggak mungkin sih kita melakukan itu. Nah, tetapi pada saat berduaan dengan pacar, itu ada yang namanya orang ketiga atau setan yang lama-lama kata ibu tadi ada dorongan dan hasrat yang membuat kalian nih sama-sama apa ya istilahnya nyetrum nih. Karena laki-laki dan perempuan itu seperti magnet, tarik menarik. Jadi kalau misalnya kalian berpacaran terus sepi-sepian di tempat yang tidak kelihatan orang lain, bisa saja walaupun awalnya kalian punya tekad yang kuat, tidak mau bersentuhan atau tidak mau dipegang-pegang, ya yang namanya kita sebagai perempuan itu mudah dipengaruhi secara emosional, ya. Jadi jangan sampai kegiatan itu terjadi, ya. Karena yang ibu baca nih, kasus aborsi tertinggi itu ada di anak SMP kalau sekarang, bukan lagi anak SMK, tapi anak-anak yang baru beranjak ke usia remaja, masa remaja awal, ya. Nah, kita mulai bahas dulu nih, ibu tanya dulu sebelumnya. Apa ada di sini yang pernah atau sedang pada saat ini ya berpacaran di antara anak-anak sekalian semuanya? Ada Bu. Oke, ada ya. Tidak, berarti nggak ada ya? Nggak pernah. Yang ada, yang pernah siapa aja? Oke, Vanessa, Afifa, terus juga Aura. Oke, ada yang pernah, ada yang sedang berpacaran maksudnya, dan ada yang belum pernah sama sekali. Nah, sekarang ibu tanya, menurut kalian apa sih pacaran itu apa sebenarnya? Ya, Putri silakan. Hubungan cinta antara laki-laki dan perempuan, Salsa. Hubungan yang bisa menjadi teman berbagi. Oke, Marisa. Menjalin sebuah hubungan, Marisa. Ketertarikan antara lawan jenis. Oke, pacaran adalah ketertarikan antara lawan jenis. Melati. Pertemuan dua orang yang saling menyukai. Bagus sekali ya, pertemuan antara dua orang yang saling menyukai. Dari pendapat teman-temannya, ada beberapa orang tadi, kalau pacaran itu iya benar, ketertarikan antara lawan jenis, laki-laki dan perempuan saling mencintai, saling menyukai, ya, itu hal yang normal, apalagi untuk kalian yang seusia remaja, ya, masih masa pubertas, masih ingin saling mengenal. Sekarang ibu tanya, apa sih yang membuat kalian itu tertarik untuk berpacaran? Mulai. Biar ada yang traktir di kantin. Oke, biar ada yang traktir di kantin pas sekolah. Ikut-ikutan teman. Ikut-ikutan teman. Kalau Putri, Salsa, Teman jalan-jalan. biar ada teman jalan-jalan. Apika? Oke, ada yang perhatian dan melindungi. Tarisa? Biar bisa jadi ojek pribadi. Biar bisa jadi ojek. Vanessa? Oh, biar ada yang chat. Kurang cukup berarti ya, dengan chat dengan orang tua dan teman-teman. Aura? Menambah teman. Oke. Nah,
Ada beberapa hal yang menurut kalian membuat kalian itu tertarik untuk berpacaran ya. Menurut pendapat kalian, ada yang bisa diantar jemput jadi tukang ojek tadi, ada yang traktir makan, jalan-jalan, terus ada yang beliin misalnya bakso di kantin, terus juga ada yang ngechat, terus dapet teman baru, bisa saling curhat-curhatan ya di masa sekarang ini. Terus juga sekarang ibu tanya nih, coba kalau kalian punya pengalaman, coba dibagikan atau di-share. Kalau kalian pernah melihat teman kalian berpacaran itu seperti apa sih, atau kalian sendiri yang pernah mengalaminya? Siapa yang berani untuk menceritakan itu ibu? Itu Bu bucin, terus Itu siapa? Alesa. Temannya ya, pengalaman temannya. Terus Itu jajanin, foto bareng. foto bareng, oke. Ada lagi yang lain? Sharing pengalamannya, temannya. Tidak perlu disebutkan namanya, cukup kegiatannya apa. Sedikit ini menjelaskan kalau misalnya ada beberapa pengalaman teman-teman kamu yang sudah berpacaran di usia sekarang, mungkin masih hanya sebatas makan bareng di kantin atau ngerjain PR berdua, atau juga saling pinjam buku atau catatan teman kelasnya ya. Nah, ini ditekankan ya, di usia kalian itu pacarannya, cintanya masih cinta apa? Cinta monyet. Jadi belum ada nih 3 hal yang mendasari terbentuknya apa itu cinta. Ada dorongan atau hasrat, terus juga ada komitmen dan kasih sayang. Mungkin yang sekarang kalian rasakan itu hanya sekedar dorongan atau hasrat dan juga kasih sayang, tapi komitmennya belum ada kan? Belum ada. Menurut kalian apa sih keuntungan dari kalian berpacaran dengan lawan jenis? Sekolah dan buat tugas bareng. Kepercayaan. Oke, meningkatkan kepercayaan diri. Putri, Ada yang perhatian. ada yang perhatian ya. Sebagai penyemangat. Nah, Kalisa sebagai penyemangat, tapi Bisa jadi motivasi belajar. bisa jadi motivasi belajar. Bagus. Oke, semuanya benar ya, itu keuntungannya. Kalau dilihat dari sisi positifnya, ada penyemangat, bisa jadi motivasi belajar. Terus kalau misalnya semangat belajar, nilainya juga bagus. Itu dari sisi positifnya. Kalau ibu tanya dampak negatifnya nih sekarang apa sih? Saya Bu, Kayak Samsung, bohong orang tua. bohong ke orang tua, ke istri. Berdosa dan mendekati zina. Nah, berdosa dan mendekati zina kata Marisa. Mita, bikin galau. Lagi? Jadi lebih boros. Oke, jadi lebih boros karena traktir tadi ya. Vanessa? Nah, itu yang lebih parahnya, terjerumus ke pergaulan bebas. Putri? Susah bagi waktu antara teman dan pacar. Oke. Aura, ada yang mau ditambahkan? Dampak negatifnya apa? Ayo, kira-kira. Salah bergaul. Oke. Nah, ibu simpulkan ya.
macam-macam nih dampak negatifnya. Kalau kalian lagi bertengkar misalnya dengan pacar kalian, tiba-tiba jadi galau, nah nangis-nangis di kamar, akibatnya nggak sekolah, nilainya turun. Terus tadi juga ada yang bilang berdosa Bu, dan terjerumus ke perzinahan. Iya benar, kalau kamu kelewat batas berpacarannya, pegang-pegang, misalnya peluk-peluk, cium-cium, ya justru terjerumuslah kalian ke perzinahan, berdosa. Apalagi di agama kita kan memang tidak memperbolehkan, tapi di sini ibu tidak pro ataupun kontra, jadi kita di sini netral aja kan. Tidak ada ibu melarang jangan pacaran, atau tidak ada juga ibu menyuruh silahkan pacaran, tidak ada. Nah, kayak dikatakan oleh Vanessa tadi, kalau misalnya semakin berlarut-larut, itu bisa menjerumuskan kita ke pergaulan bebas, ya. Itulah kalau misalnya kalian misalnya di usia ini pacarannya kebablasan sampai melakukan seks bebas, itulah dampaknya tadi yang kita takutkan, ya. Untuk pertanyaan berikutnya, ibu akan bertanya nih, kan ini kalian anak-anak generasi milenial ya. Nah, ibu mau tahu sih seperti apa gaya pacaran anak zaman now ini? Apa sih yang biasanya dilakukan? Merayakan hari jadian atau anniversary. Oke, Afifah. Farisa nih? Buat status cinta-cintaan, ini yang paling sering ya, di medsos, di status WA, di Facebook, di Instagram. Aura? Bermesraan di depan umum, ya bisa tadi. Putri? Nah, foto berduaan dan memakai baju couple. Biasanya tuh ya janjian bikin baju yang seragaman sama pacarnya. Mati. Memakai panggilan sayang atau khusus untuk berdua. Memakai panggilan sayang biasanya apa nih? Mati panggilan sayangnya. Kalau misalnya ya teman yang pernah kamu dengar nih. Iya. Apa? Bi. Ada yang panggil papa mama, ada yang panggil sayang-sayang, mami papi, ya. Jadi gitu ya, pacaran anak zaman sekarang yang sering ibu lihat juga sih, buat status kayak kata siapa tadi di media sosialnya, terus foto berduaan, ya serasa dunia ini milik berdua, selfie terus juga ada yang chat-chatan sama telepon-teleponan sampai lupa waktu. Terus pas mau tutup telepon, kamu aja duluan, sampai nggak sudah lagi gitu kan. Kalau dilihat dari gaya pacaran anak zaman sekarang, supaya kalian tidak terjerumus atau merasa dirugikan, ya, apa yang kalian harus hindari? Terlalu mudah percaya dengan omongan pacar. Putri? Itu sudah bahaya ya, kalau misalnya ada dari pacar kamu mengajak sentuhan fisik atau melakukan hubungan seksual, tolong jangan sampai mau, ya, karena akan merugikan kamu. Siapa lagi? Aura? Nah, jika sampai ada kekerasan fisik, sampai kamu dipukul, ditampar oleh pacar kamu, itu sudah toksik namanya ya. Sudah pacaran dan sudah menggunakan kekerasan di dalamnya. Ada lagi? Yang lain? Kalisa? Jangan terlalu bucin. Oke, benar. Terlalu posesif atau menyukai untuk berteman dengan orang lain.
posesif atau mengekang dengan teman orang lain. Nah ini juga termasuk hal yang mengganggu. Kalian tidak bisa lagi bermain dengan teman-teman akrab kalian, harus sama dia aja, ya, berdua terus nempel kayak perangko. Nah, lebih banyak kan mana manfaat atau dampak negatifnya yang kalian rasakan? Saya Bu, Oke. dampak negatifnya Seperti yang disebutkan tadi ya, ada pendapat lain? Putri? lebih banyak dengan negatif. Lebih banyak hal negatifnya. Terus? Oh, kata Vanessa ada negatifnya tapi ada positifnya juga. Nah, itu kan yang disimpulkan dari teman-teman tadi. Sudah dijelaskan juga beberapa hal diantaranya ada dampak negatifnya, dampak positifnya. Terus kalian juga sudah tahu apa yang membuat kalian tertarik untuk berpacaran. Sudah tahu juga dari pendapat teman-temannya yang lain kan. Ibu simpulkan dulu. Kalau setelah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini, kalian lebih bisa lagi mengetahui, saling sharing tadi ya. Tolong diambil yang baik-baiknya, oke? Yang negatifnya tolong dihindari. Untuk melihat nih sejauh mana pengetahuan kalian tentang materi yang Ibu jelaskan tadi dalam bimbingan kelompok, Ibu ingin kalian mengisi yang namanya LKPD, ya, lembar kerja peserta didik. Nah di situ ada beberapa pertanyaan, ada 3 pertanyaan yang sudah kita bahas tadi. Jadi Ibu rasa kalau kalian tahu dan menyimak pasti bisa menjawabnya, ya. Akan Ibu lanjutkan terlebih dahulu. Oke, ini untuk Aura, untuk Vanessa, untuk Alisa. Silakan diisi. Ini tidak akan mempengaruhi penilaian kalian. Sudah semua ya. Terima kasih atas kesediaannya mengisi lembar kerja peserta didik. Nah, karena waktu kita sudah berakhir, maka kegiatan bimbingan kelompok ini akan Ibu akhiri. Kalau misalnya ada nanti kegiatan bimbingan kelompok lanjutan, akan Ibu informasikan kembali kepada kalian, ya. Sebelum kita keluar dari ruangan ini, ada yang bisa membantu Ibu untuk memimpin doa? Teman-teman, Ibu mengakhiri kegiatan hari ini. Alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Doa mulai. Terima kasih atas partisipasinya. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum